belum. Nah, bedanya kalau di TikTok ini proses pencairan dana itu mencapai 6 hari, 6 hari setelah barang diterima. Jadi itu mungkin dari pihak TikTok menunggu verifikasi atau menunggu konfirmasi dari pembeli supaya tidak ada komplain. Kalau Tokopedia kan cuma 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam barang itu diterima oleh pelanggan, itu kalau pelanggannya nggak melakukan konfirmasi klik selesai, itu dia dana akan cair. Tapi kalau pelanggannya klik selesai, sudah otomatis langsung cair. Baik, kali ini kita akan memulai membuat akun TikTok Shop. Jadi untuk teman-teman yang ingin berjualan di TikTok Shop atau marketplace-nya TikTok, ini ada panduan cara membuat akun TikTok Shop supaya teman-teman bisa berjualan dan memajang produknya di TikTok Shop, sehingga nantinya teman-teman bisa menggunakan TikTok sebagai lahan untuk berbisnis. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita login dulu ke akun TikTok. Jadi kita ketik TikTok aja. Nah, ini sudah masuk di sini contohnya. Saya menggunakan salah satu. Kayaknya mobilnya yang ini deh. Kok lambat banget sih? Jadi saya menggunakan salah satu akun saya untuk berjualan di TikTok. Ini akun baru yang belum ada. Guys, aku kayaknya mobilnya. TikToknya. Nah, setelah itu kita nanti akan masuk ke tab baru. Klik di sini, klik tab baru. Kemudian teman-teman bisa membuka di bagian seller TikTok Indonesia. Jadi akun seller TikTok ini dibagi. Jadi di Indonesia sendiri ada subdomain khusus untuk seller Indonesia. Beda dengan kayak Shopee, kayak Tokopedia gitu kan, sellernya kan seller.shopee.co.id atau seller.tokopedia.co.id dan seterusnya. Nah, kalau TikTok ini untuk Indonesia khusus, jadi kita pilih seperti ini. Ini webnya seller-indonesia.tiktok.com. Di sini ini halaman utamanya seperti ini. Halaman pertama seperti ini apa namanya, home-nya untuk TikTok Shop Seller Center. Jadi kalau ada yang tanya TikTok Seller sama TikTok Shop itu sebetulnya sama. TikTok Seller ini kan aplikasi untuk seller, sama kayak kalau di seller.tokopedia kan seperti ini. Ini dashboardnya seller seperti ini, atau seller.shopee.co.id gitu kan. Ini kan dashboardnya untuk seller. Nah, dashboardnya untuk seller TikTok itu seperti ini. Nah, TikTok Shop itu adalah marketplace-nya. Jadi kalau ada yang tanya TikTok Shop sama TikTok Seller itu bedanya apa? TikTok Shop itu adalah programnya, marketplace-nya yang diselenggarakan oleh TikTok. Sementara kalau TikTok Seller itu adalah dashboardnya si seller atau penjual. Nah, di sini kita akan masuk kalau teman-teman belum punya apa namanya, akun TikTok, bisa daftar dulu. Tapi kalau sudah, kita tinggal sambungkan dengan akun yang tadi. Misalkan akun ini, Kayaknya mobilnya yang ini deh. akun ini akan kita jadikan sebagai akun untuk jualan. Saya punya akun ini. Saya ada beberapa akun, yang akun utama, kemudian akun untuk marketing sendiri, akun untuk jualan sendiri. Nah, ini salah satu akun baru yang akan saya jadikan sebagai akun jualan. Nah, caranya adalah di sini Anda tinggal klik masuk atau masuk dengan akun TikTok. Ini daftar dengan email atau nomor handphone. Kalau sudah punya akun TikTok, tinggal akun ini dijadikan sebagai akun bisnis. Jadi ini nanti setelahnya akun personalnya akan dirubah jadi akun bisnis dan kemudian menjadi punya toko namanya TikTok Shop. Nah, beberapa waktu yang lalu antara akun bisnisnya TikTok dengan TikTok Shop itu berbeda dashboard. Tapi setelah, kalau tidak salah pada bulan Maret, itu terjadi penggabungan antara TikTok Shop dengan TikTok Business. Apa sih bedanya TikTok Business sebelum ada penggabungan? Kalau dulu TikTok Business itu bisa untuk beriklan, jadi teman-teman bisa beriklan untuk meng-up video, tetapi itu tidak berkaitan dengan toko. Jadi hanya untuk meng-up video dengan tujuan untuk mencari FYP atau menambah follower atau mempromosikan link dan sebagainya. Tapi setelah itu dijadikan satu antara TikTok Business dengan TikTok Shop. Nah, kembali ke sini, kita ada di dashboardnya TikTok Shop Seller Center. Masuknya di sini, teman-teman pilih di daftar dengan akun TikTok. Karena
akun ini belum memiliki toko, maka kita harus daftar dulu. Daftarnya pakai apa? Pakai akun yang sudah ada. Klik di sini, kemudian, nah ini akun saya, voice over jalanan ini, kemudian kita akan gabungkan, akan dijadikan atau akan dibukakan sebuah toko. TikTok shop would like to read your profile, bla bla bla, read your phone number, read your email address, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mengedit akses apa saja yang tidak diperbolehkan atau tidak kasih permission dari TikTok, tapi nggak apa-apa, ini diabaikan saja. Kemudian kita kasih authorize atau kita kasih izin kepada TikTok Shop untuk membaca seluruh data kita. Oke, kita kasih authorize. Nah, kita sudah masuk ke halaman TikTok Seller Center. Nah, ini kita minta diberikan kontak oleh pihak TikTok, kita diminta kontak untuk memverifikasi akun toko kita. Oke, kita masukkan saja salah satu handphone yang mungkin masih belum terpasang. Oke, kode verification, alamat emailnya kita coba pakai alamat email yang lain. Kemudian ini kirim kode dulu. Kirim kode, nanti si TikTok akan mengirimkan kode melalui SMS. Saya coba buka handphone, dan di handphone, saya buka WhatsApp. Di WhatsApp itu sudah ada notifikasi dari TikTok. Oke, saya buka handphone dulu. Nah, saya masukkan kode yang dikirim adalah 1267, kemudian kita klik berikutnya. Ini berarti ini harus kirim kode juga. Klik kirim kode. Oke, saya buka email lain lagi. Oke, saya buka email untuk memverifikasi bahwa saya benar-benar pemilik email tersebut. Oke, tambahkan akun lain. Nah, kita akan lihat notifikasi dari TikTok. Ini ada kodenya sudah masuk dari TikTok. Kita copy saja, masukkan ke sini lagi, kembali, terus di paste, klik berikutnya. Jadi dengan memverifikasi nomor handphone dan satu alamat email yang belum pernah terkoneksi ke akun TikTok Shop, itu kita bisa masuk. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk. Selamat datang di Indonesia Situs. Artinya ini situs Indonesia, seperti tadi saya sebutkan bahwa dashboardnya seller Indonesia itu berbeda settingan mungkin dengan dashboard seller secara keseluruhan di seluruh dunia. Baik, ini Anda tinggal pilih ganti negara atau mulai menjual. Karena kita berada di Indonesia, kita nggak usah ganti negara, ya, kita cinta Indonesia. Baik, kita mulai menjual di sini. Nah, di sini Anda bisa mulai memposting produk pertama. Baik, oke, mengerti. Nah, teman-teman, di sini ada dashboardnya. Ini produk, kemudian ini kelola produk. Ini tambah kelola, ini misalkan Anda mau ngedit produk yang sudah terjual di situ, sudah terpajang di etalase, teman-teman mau ngedit misalkan ganti harga, ganti varian, ganti judul, ganti merek, atau ganti gramatir misalkan, itu bisa di sini. Kalau menambah produk baru di sini, ini untuk mencari penilaiannya, siapa tahu ada yang ngasih rating yang kurang bagus dan sebagainya. Ini pesanan, kelola pesanan. Nah, kalau nanti toko kita sudah jadi, home-nya seperti ini, kita sudah tahu pesanannya ada di sini. Pesanannya berapa, pengembalian berapa, stok habis berapa, produk yang gagal QC berapa. Gagal QC itu katakanlah gini, kita menjual barang yang mungkin melanggar hak cipta, melanggar ketentuan dari pihak TikTok, itu mungkin itu gagal QC. QC itu quality control. Kalau produknya sih baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada kendala, kita punya hak untuk menjual. Biasanya sih dalam hitungan 1 menit, 2 menit sudah langsung lolos QC. Saya beberapa kali memajang barang saya semuanya lolos QC. Jadi kalau yang gagal QC mungkin alkohol, mungkin benda-benda berbau pornografi atau berbau perjudian kayak gitu, mungkin gagal QC. Atau mungkin TikToknya salah membaca sehingga persepsi atau asumsi pihak mereka, kurator mereka berbeda dengan kenyataannya. Nah, terus kemudian di sini ini nanti akan jadi home-nya. Jadi home-nya akan seperti ini. Jadi muncul pertama kali langsung kelihatan. Begitu kita buka seller ID TikTok, ini akan langsung muncul berapa pesanan yang harus
dikirim dan seterusnya. Kemudian di sini ada pengelola. Terus ini pengirimannya apa? Nah, untuk saat ini TikTok ini bekerja sama kalau tidak salah hanya dengan JNT dan JNE. Jadi kalau kita mengirimkan itu nanti akan di pick up oleh JNT dan kita bisa pakai sistem COD. Meskipun pada beberapa orang yang mengatakan COD di TikTok banyak gagalnya gitu, tapi saya pikir sih lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya. Kemudian di sini kita harus verifikasi dulu dokumen. Verifikasi dokumen itu apa saja. Nah, ini penting karena TikTok ingin tahu bahwa kita berbisnis secara benar gitu ya. Nanti kita akan verifikasi. Di sini ada promosi, kampanye. Kampanye itu kita bikin iklan. Ada beberapa produk yang diiklankan. Kemudian kita ada di sini ada keuangan. Di sini nanti kalau Anda mau tarik saldo lewatnya sini, di sini diklik. Nah, teman-teman bisa narik saldo. Cuman karena kita belum setting nomor rekening dan sebagainya, di sini nanti ini belum bisa. Kalaupun ada uangnya pun belum bisa kita tarik. Nanti kita harus memasukkan apa namanya nomor rekening dan seterusnya. Ini riwayat penyelesaian. Penyelesaian itu ada produk yang sudah selesai dan ada yang belum. Nah, bedanya kalau di TikTok ini proses pencairan dana itu mencapai 6 hari. 6 hari setelah barang diterima. Jadi itu mungkin dari pihak TikTok menunggu verifikasi atau menunggu konfirmasi dari pembeli supaya tidak ada komplain. Kalau Tokopedia kan cuma 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam barang itu diterima oleh pelanggan, itu kalau pelanggannya nggak melakukan konfirmasi klik selesai, itu dia dana akan cair. Tapi kalau pelanggannya klik selesai, sudah otomatis langsung cair. Nah, kalau di TikTok itu dana akan cair 6 hari setelah barang diterima oleh pelanggan. Memang cukup lama sih bagi teman-teman UKM yang modalnya cekak kayak saya, mungkin terkendala juga gitu. Cuman kalau sudah ritmenya sudah berjalan, orderan sudah mulai apa namanya rutin, itu nggak terasa sih setiap hari pasti ada pencairan dana yang sudah diterima barangnya oleh pelanggan 6 hari yang lalu, 6 hari yang lalu dan seterusnya. Di sini Kompas Data, nanti kita bisa lihat ringkasan data, terus uh, live streaming kita berapa kali, terus analisis produk berapa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Kemudian ini akun profil penjual. Di sini kita bisa ngasih ini alamat emailnya tadi, loginnya, kata sandi, di sini ubah. Nah, di sini informasi penjual. Ini kode tokonya ada di sini. Kita bisa bikin logo di sini, logo tokonya, informasi bisnisnya ada di sini. Tidak ada informasi bisnis apapun karena kita belum mengunggah dokumen. Kemudian mereknya, apakah kita terkait dengan merek, apakah kita punya merek tertentu atau tidak. Misalkan kita punya brand khususnya, kita tinggal tambahkan otorisasi merek. Alamat gudang, kita harus memasukkan alamat toko supaya nanti kurirnya JNT itu bisa tahu alamat kita sehingga dia akan mengunjungi kita atau sesuai alamat ini. Kemudian mode hari libur, misalkan teman-teman mau nambahkan hari libur, misalkan Sabtu atau Minggu dibikin libur, otomatis kurirnya nanti nggak akan pick up ke tempat kita. Seperti itu. Kemudian manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini account management. Nah, ini di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa account. Kalau tidak salah sih sampai 10 ya. 10 atau 8 gitu. Artinya gini, account ini kan dikelola, toko ini dikelola oleh account ini kan. Jadi yang nanti mempromosikan, yang bikin tautan, yang bikin promosi itu kan di akunnya ini. Nah, tetapi teman-teman bisa menambahkan akun lain. Misalkan gini, Anda punya beberapa akun, tapi tokonya cuma satu. Jadi seolah-olah itu pramuniaganya itu banyak gitu. Jadi tokonya satu tapi pramuniaganya banyak. Nah, itu yang membedakan antara apa namanya affiliate dengan pramuniaga. Ini teman-teman akan saya kasih video lagi tentang tutorial cara mencari affiliate, cara melihat affiliate seperti apa, cara mengundang affiliate seperti apa, undangan khusus, undangan terbuka seperti apa, itu nanti lihat. Jadi ini akan membedakan antara affiliate dengan pramuniaga. Saya menyebutnya pramuniaga biar gampang. Sebetulnya sih istilahnya di sini ada akun TikTok yang ditautkan. Tetapi akun TikTok ini sama aja dengan pengelola toko. Jadi tokonya cuma satu, tapi teman-teman bisa memilih lebih dari satu apa namanya akun TikTok yang bisa berjualan. Jadi istilahnya kalau di depan toko handphone itu ada beberapa
pramuniaga, ada beberapa SPG. Nah, masing-masing SPG itu semuanya punya otorisasi, punya hak untuk menjual barang yang ada di situ. Kayak gitu. Jadi bisa menjual, bisa mengedit, gitu, bisa mengelola tokonya. Baik, ini nanti ditambahkan, bisa teman-teman tinggal tambahkan, misalkan akun istrinya, akun anaknya, akun saudaranya, itu bisa tambahkan di sini. Oke, sekarang kan kita belum punya belum verifikasi dokumen, kita bisa memverifikasi dokumen. Nah, sebelum kita menambahkan produk, kita perlu menambahkan alamat toko. Nah, narah hubung itu orang yang bisa dihubungi atau apa apa namanya? PIC-nya siapa gitu kan. Oke, kita kasih narah hubungnya Anto. Kemudian di sini nomornya 088906060979. Alamat tokonya kita kasih nama Jalan Mangga nomor 33 Wage Taman Sidoarjo. Nah, ini dia tinggal pilih. Nggak lengkap, tadi alasnya nggak lengkap nggak apa-apa karena nanti di sini akan kita memilih ada pilihan-pilihannya. Sidoarjo. Nah, kecamatannya Kecamatan Taman, kemudian desanya Desa Wagi. Nah, di sini. Ini misalkan di sini dikasih gini tok enggak apa-apa. Nanti akan lengkap dengan sendirinya. Nah, ini tetapkan sebagai alamat pengirim. Jadi alamat pengirim ada di sini sehingga kurirnya JNT, kurirnya JNE nanti pick up-nya akan ada di sini. Klik mulai menambahkan produk. Nah, ini kita sudah punya alamat toko. Ini contoh produk. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini ada pemberitahuan. Tetapkan komisi affiliate. Anda bisa mengatur komisi affiliate produk aktif di TikTok Seller Center. Oke, nanti ada di sini ada halaman khusus untuk affiliate. Kalau teman-teman sudah masuk, nanti di sini itu nanti ada affiliate-nya, ada tombol. Jadi kita nanti ada dashboard 3. Jadi kalau bermain TikTok Shop, bermain TikTok bisnis di uh, pakai laptop, pakai PC, itu nanti kita mengelola 3 dashboard. Satu dashboard ini daftar FYP, dashboard halaman utamanya TikTok. Yang kedua dashboardnya TikTok Seller. Yang ketiga nanti dashboardnya affiliate. Jadi kita bisa mengelola affiliate dari situ, kita bisa mencari affiliate baru, bisa melihat prestasi mereka, penjualan mereka itu dari dashboardnya affiliate. Jadi kalau jualan di TikTok itu setidaknya kita mengelola 3 dashboard. Nah, seperti itu teman-teman, itu cara mau menambahkan membuat TikTok Shop. Tinggal kita di sini klik produk baru, misalkan. Nah, ini nama produknya apa? Nama produknya misalkan saya mau berjualan spon luvah. Spon luvah. Teman-teman tahu kan spon luvah? Itu apa namanya? Spon gambas alami untuk mandi. Nah, cara menambahkan nama itu teman-teman boleh menambahkan lebih dari satu istilah. Ini kan spon luvah ini kan dalam bahasa Inggris. Tetapi di Google banyak orang mencari spon luvah ini. Nah, tetapi penjelasannya apa? Penjelasannya gamas alami untuk mandi. Kalau teman-teman jualan produk, misalkan parfum laundry, jangan hanya seperti ini. Ini tidak tidak apa ya namanya, tidak menarik. Bagi saya nggak menarik, bagi Google nggak menarik, bagi pembeli nggak menarik. Nah, ini bisa ditambahkan parfum laundry kemasan spray 250 ml. Nah, ini jadi orang tahu bahwa oh produknya itu seperti itu, parfum laundry kemasan spray 250 ml. Atau kalau misalkan jualannya skincare ya. Kalau skincare ya sudah langsung aja dituliskan nama mereknya, merek skincare-nya apa, kemudian variannya apa. Misalnya night cream 100 gram. Jadi sudah tahu mereknya apa, ini deskripsinya produk itu untuk apa, kemudian kemasannya berapa. Tapi kalau kita cuma kasih mereknya saja sama night cream, orang nggak tahu ini kemasan berapa, sehingga dia harus buka-buka. Nah, ini kurang menarik dan kurang lengkap. Selain itu juga nanti pada saat TikTok akan menempatkan posisi barang ini pada hasil pencarian apa, ini kesulitan. Itu juga berlaku di Tokopedia, di Shopee itu juga berlaku seperti itu. Sehingga
mereka akan menempatkan produk kita pada kategori apa. Sebelum kita menambahkan kategori, mereka akan mensuggest kita, mensarankan kita supaya produk itu ditaruh di mana. Oke, kita kembali ke spon loofah. Spon loofah, spon gambas alami untuk mandi. Kemudian pilih kategorinya apa? Kategorinya, oke, kita kasih kategorinya karena ini nggak terlalu lengkap. Peralatan rumah tangga, peralatan komersil. Nah, di sini ada nih. Kalau nggak ada, pilih yang lain aja. Atau perlengkapan rumah, pembersih rumah tangga, perawatan lainnya. Perlengkapan kamar mandi ini. Aksesoris mandi. Oke, kan ketemu. Jadi suggest-nya ada semuanya. Gambarnya kita pilih gambarnya. Misalkan kita pilih apa ya? Saya nggak punya gambar yang sesuai. Oke lah, kita pura-pura aja kasih kayak gini. Nah, gambarnya kita bisa memilih sampai 9 gambar. Jadi ada 9 gambar yang kita bisa pilih untuk menambahkan di situ. Deskripsinya, nah ini deskripsinya tuh selengkap mungkin, sebanyak mungkin, jangan cuma sedikit. Nah, bagaimana cara membuat deskripsi produk? Deskripsi produk itu kalau saya biasanya itu rangkaian dari FAQ. FAQ itu frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering diajukan. Biasanya orang akan nanya, produknya terbuat dari apa, kemasannya berapa, itu bisa dipakai kapan saja, dikirim dari mana, kemasannya bagaimana, ukurannya berapa, itu ditanyakan semua kan di situ. Nah, diceritakan di sini. Ini adalah produk begini, terbuat dari ini, dikemas dalam bentuk seperti ini, dikirim dari Sidoarjo, kemudian bisa menggunakan ekspedisi ini, bisa COD dan sebagainya. Jadi orang bisa membaca itu apa yang biasanya mereka tanyakan itu sudah ada dalam deskripsi. Kesalahan-kesalahan penjual biasanya di sini terlalu pendek. Terlalu pendek dengan harapan orang akan ngerti sendiri. Tetapi biasanya mereka akan kesulitan. Nah, kalau kayak gitu dia harus chatting. Belum tentu semua orang mau masuk ke dalam kolom chatting. Sehingga sebaiknya deskripsi ini sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Selengkap mungkin dan itu gabungan dari FAQ kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau mau memulai TikTok Shop ada di situ. Nanti akan saya sambung dengan video lainnya yang mana di situ sudah ada apa namanya deskripsi produk dan sebagainya. Oke, saya pause dulu sebentar. Nah, ini saya sudah kembali ke akun satunya, di mana akun ini sudah berjualan sudah sejak lama dan sudah ada beberapa penjualan, sudah ada affiliate juga yang sudah bergabung. Jadi seperti tadi saya sebutkan, pada saat kita mengelola akun TikTok itu kita ada tiga dashboard. Pertama dashboard ini FYP ya, jadi dashboard utamanya TikTok yang membuat teman-teman lihat-lihat video-video dari konten kreator lain. Nah, ini dashboardnya seller center. Nah, ini dashboardnya apa namanya? Dashboardnya affiliate. Tinggal kita klik nanti dia buka di sini. Sebenarnya ada satu lagi sih, kelola live streaming, tapi ini apa namanya? Tidak semua orang kan menggunakan live streaming. Yang paling utama adalah TikTok Shop, TikTok FYP ini, TikTok Shop, Seller Center, dan TikTok Affiliate. Nah, di sini karena saya belum begitu banyak affiliate atau afiliator, penjualannya memang belum banyak, tetapi sudah ada beberapa afiliator yang bergabung. Di sini ini ada kode merah, ini ada permintaan sampel. Jadi ada orang yang ingin menjadi afiliator kami, dia sudah punya sekian pengikut, dia tertarik dengan produk ini, dia ingin menjualkan produk ini di toko mereka, tokonya dia minta satu apa namanya permintaan sampel gitu. Nah, di sini untuk program-program affiliate ini ada beberapa macam. Nanti akan saya bahas di video lainnya. Jadi di sini ada program toko, kemudian ini program terbuka seperti apa, kemudian ini program tertarget seperti apa. Ini cara kita menambahkan afiliator dan sebagainya. Baik, seperti itu video kali ini tentang cara bagaimana membuka TikTok Shop, cara berjualan TikTok Shop, cara berjualan di TikTok Seller. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya berisi tentang panduan untuk
mencari afiliator. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.